Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Oyuma Desktop. Kali ini merupakan rakitan request dari daerah Jakarta Pusat yang minta sebuah rakitan budget bener-bener mepet, yang penting bisa main Valorant. Apalagi budgetnya dia hanya sekitar 1 jutaan saja, walaupun boleh nambah tapi gak terlalu banyak. Dapat request dengan budget segini benar-benar membuat saya mikir keras buat milih part-part PC-nya. Akhirnya saya cari-cari di Facebook Marketplace yang bisa COD untuk part-partnya, dikarenakan hanya di tempat itu bisa menemukan part PC dengan harga yang anomali tapi dengan resiko tersendiri. Makanya saya harus COD agar memastikan part PC tersebut bekerja dengan baik. Maka saya akan membahas part-part PC apa saja yang saya telah temukan dan saya akan rakit nantinya. Oh iya, sebelum kelupaan, ada pengumuman nih. Karena subscribernya udah nyentuh ratusan, maka saya adakan promo untuk rakit PC di saya hanya 50.000 saja untuk per PC-nya. Sudah termasuk install Windows juga. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packingnya tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman menggunakan GoSend atau Grab Express jika kalian wilayahnya di Jakarta atau sekitarnya. Lalu jika di luar Jakarta, maka akan menggunakan pengiriman JNT Cargo. Untuk promo ini hanya berlaku untuk 10 orang, tapi tinggal 6 orang lagi. Dan untuk cara mendapatkan promo ini tinggal hubungi saya langsung lewat WhatsApp atau Discord. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sedangkan Oyuma Desktop juga menerima jasa upgrade PC, install ulang Windows, dan bersih-bersih PC kok. Sedangkan untuk nomor WhatsApp dan link di grup Discord ada di deskripsi. Setelah promosi, lanjut lagi untuk bahas performa update PC kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak! Untuk part utama, karena budget mepet banget, jadinya saya kulik-kulik marketplace Facebook sampai berhari-hari dan akhirnya nemu ada yang jual paketan Mobo, CPU, dan RAM dengan shock cooler seharga 380.000. Untuk CPU-nya merupakan i3 4160 dengan cooler bawaan yang tentu saja agak kurang secara performa karena hanya punya 2 core dan 4 thread saja. Untuk main Valorant pun bisa di atas 60 fps, tapi agak stutter di grafik low. Sedangkan untuk mobonya yaitu Gigabyte A81M DS2 yang merupakan mobo bekas yang paling banyak beredar di pasaran bekas jika menyangkut Gen 4. Dibanding dengan Asus, mobo ini sangat standar untuk dibahas secara detail. Mobo ini terdapat konektor utama 1x4 pin power CPU, 1x24 pin power mobo, 2x pin SATA 6GB per second, 2x pin SATA 3GB per second, 2x pin USB 2, 1x CPU fan header, dan 1x casing fan header. Sedangkan I/O belakangnya terdapat 1x PS2 keyboard dan mouse, 1x parallel port, 1x serial port, 1x disab, 2x USB 3, 2x USB 2, 1 RJ45, dan 3 audio jack. Mobo ini support RAM dual channel dengan max speed 1600 MHz DDR3. Sedangkan untuk RAM-nya merupakan RAM sejuta umat DDR3 bekas, yaitu SK Hynix 16GB 1500 MHz. RAM ini sering dibahas karena langganan dipakai sebagai RAM rakitan PC DDR3. Kemudian rekomendasi saya buat yang request dan kalian kalau ada budget lebih, mending ambil i5 4670 daripada i3, setidaknya biar nyaman kalau kalian main atau buat editing ringan. Untuk Mobo bisa memakai ini, tapi kalau casing kalian terdapat USB 3, ambil versi Asus A81M D+. Untuk cooler, lebih baik beli paketan CPU dengan stok cooler karena lebih murah biasanya. Tapi kalau kalian nemu cooler di bawah 20.000, gas saja, ambil cooler ya. Lalu CPU-nya beli terpisah. Untuk RAM, ambil apa saja, mau Samsung, SK Hynix, atau Micron, yang penting nyala serta sesuai spek dan sesuaikan budget Anda. Lalu untuk displaynya yaitu Sanglor Chestplate Digital Alliance GTX 750 Ti 2GB GDDR5 dengan kondisi bekas. GPU ini dibeli di marketplace seharga 460.000 unit only. Aslinya saya cari-cari yang versi 4GB tapi jarang yang jual di bawah 500.000. Kebanyakan pada jual di atas 700.000 menurut saya overpriced. Karena mending ambil GTX 960 atau GTX 1050 dibanding GTX 750 Ti. Kalau udah nyentuh harga 700.000 ke atas. GPU ini memiliki base clock sekitar 1085 MHz dengan boost clocknya 1163 MHz. Memiliki VRAM 2GB GDDR5 yang merupakan varian asli sama seperti varian 1GB-nya. Sedangkan untuk 4GB-nya banyakkan dari versi refurbished. Sedangkan TDP GPU ini cukup kecil, hanya 60 Watt dengan rekomendasi PSU sekitar 250 Watt yang cocok dipasang untuk PC kantoran karena tidak butuh power pin dari PSU-nya.
Sedangkan portnya terdiri dari DVI, D-Sub, dan mini HDMI. Untuk varian ini memakai mini HDMI, bukan HDMI biasa. Ada beberapa merek yang memakai HDMI biasa, tapi untuk merek ini memakai mini HDMI yang berbeda ukurannya dibanding HDMI biasa. GPU ini dirilis tahun 2014 yang bisa dibilang sudah sangat tua, tapi masih diproduksi untuk varian refurbishednya. Nama juga lo test plank, tapi walau tatnya bakal kegeser karena sudah empot-empotan buat gendong game-game zaman sekarang. Untuk rekomendasi saya, ambil GTX 750 Ti versi 4GB nya, atau lebih bagus lagi kalau kalian ambil GTX 960 atau 1050. Tapi kalau kalian nemu yang jual RX 570 atau 580 di harga 800k ke bawah, dan ya kondisi yang trusted bukan hasil mining, gas aja ambil itu GPU. Tapi PSU-nya harus di-upgrade ke 550 watt dan butuh 8 kali pin power. Untuk penyimpanan terdapat dua storage, yaitu SSD SATA dan HDD yang terdiri dari SSD SATA adata SU650 256GB bekas dan HDD Seagate 1TB 3,5 inch bekas. Kebetulan untuk SSD ini didapatkan di harga 130.000 dari teman saya yang jual bekas copotan laptopnya sehabis upgrade kapasitas SSD-nya. Jadinya saya sudah cek kualitasnya masih normal di health 97%, yang lumayan normal untuk pemakaian hampir 1 tahun dengan write-nya gak terlalu banyak karena cuma untuk OS Windows dan isi file kantoran saja. Sedangkan HDD beli di marketplace yang seharga 250.000 yang kebetulan jual di dekat rumah saya. Jadinya bisa coba dia langsung dan cek kondisinya. Jika kalian bertanya kapasitasnya kenapa 1TB bukan 500GB yang seperti biasanya, karena yang request butuh file besar untuk kebutuhan editing tipis-tipis hasil freelance dia untuk video editing nikahan atau sejenis ya. Jadinya storage kapasitas besar lumayan diperlukan di skenario ini. Tapi saran saya untuk SSD karena sangat rawan beli bekas kecuali yang jual teman atau kalian tahu gimana teman kalian memakai perangkat tersebut, lebih disarankan untuk membeli baru walau hanya 128GB saja, setidaknya hanya diperlukan untuk OS Windows. Sedangkan penyimpanan lain serahkan ke HDD bekas saja. Ya karena harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi kalau untuk menyimpan data penting saya sarankan jangan disimpan di HDD bekas. Lalu untuk kapasitas HDD terserah kalian mau 500GB atau 1TB tergantung kalian kebutuhannya apa. Sedangkan untuk PSU karena budgetnya mepet maka cari PSU bawaan dari casing bekas. Maka nemulah casing Dazuma Devito 685 dengan PSU bawaannya yaitu PSU Pure 450W dari merek Dazuma itu sendiri. Entah itu PSU buatan dari Dazuma atau cuma model tempel logo saja. Untuk PSU ini tidak bisa banyak dibahas, dan saya mewajibkan untuk mengganti PSU ini kalau kalian ingin PC-nya awet. Tapi karena yang request bilangnya aman aja dan mau pakai PSU ini karena murah dan bagi dia kondisi listrik rumahnya juga aman, ya udah jadi ambil ini aja, apalagi casingnya yang cukup lega dan dapat 3 fan bawaan untuk di depan, belakang, dan di samping. Serta harga cuma 150.000 saja yang cukup worth it. Tapi saya masih sarankan buat beli PSU terpisah nanti jika ada budget. Minimal Segotep BN550, tapi kalau depannya cuma diisi GPU non power pin atau yang GPU power rendah, Segotep AN400W atau PC cooler KF450 sudah cukup. Tapi jika gunakan kalian cuma buat ketik-ketik atau PC kantor atau ya seperti PC fotokopi, PSU bawaan casing masih cukup buat keseharian seperti itu. Kemudian mari kita lanjutkan ke proses merakit part PC ini.
Nah, selanjutnya mari kita lihat performa dari rakitan PC ini. Jadi gimana performanya menurut kalian? Untuk rakitan ini karena budgetnya sangat mepet, apalagi setidaknya minimal buat editing freelance video nikahan dan sejenisnya, PC ini masih sanggup walau nggak senyaman jika budgetnya ada tambahan jadi 2,5 juta buat upgrade di bagian processor dan GPU-nya. Kalau untuk Valorant biar nyaman minimal i5 4670 supaya agak lancar. Soalnya memakai i3 kalian bisa lihat contohnya gameplaynya agak stuttering gitu. Jadi kurang nyaman kecuali Anda mesti bisa kompromi kalau modelnya gitu. Tapi kayaknya nggak bakal stutter kalau monitor Anda inch-nya lebih kecil dan mainnya di 720p, mungkin akan nyaman. Jadinya rakitan ini perlu banyak kompromi dari Anda sendiri karena budgetnya yang kompromi juga. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.